Dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia ASN dan non-ASN melalui berbagai langkah strategis demi terwujudnya penguatan dan optimalisasi organisasi profesi menjadi Widya Iswara modern yang berkelas dunia. Maka dari itu dengan bangga kami persembahkan Bakti APWI Kemendikbudristek untuk negeri. Persembahan dari DPK APWI Kemdikbudristek masa bakti 2019-2022. Tentu ini DPP API sangat menyambut baik segala aktivitas yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan API Kemendikbudristek. Pondasi yang kuat menjadi alasan pembentukan pilar transformasi organisasi yang kokoh. 4 pilar ini menjadi penopang bagi payung dan atap. Kegiatan, workshop, dan pelatihan sebanyak 7 kali dalam rangka pengembangan kompetensi Widya Iswara. Guru dan tenaga kependidikan dengan 1 kali kerjasama dengan IGBJI Pusat dan 1 kali kerjasama dengan IGBJI Cabang Sumba. Dapat mengantisipasi itu dan mengejar kompetensi-kompetensi yang perlu kita berikan kepada anak didik kita. Bukan tentang lembaganya, tetapi klausul apa yang dibutuhkan. Harapan saya ketika mengikuti ini adalah saya mendapatkan pencerahan tentang bagaimana teknik menulis buku, sehingga saya bisa mendapatkan gambaran tentang kemampuan menulis buku itu menunjang profesi saya sebagai PNS di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Community of Practice dalam rangka peningkatan kecakapan penulisan artikel ilmiah berkelas Scopus dan pemanfaatan teknologi dalam pengembangan media pembelajaran sebanyak 5 kali, dengan 1 kali diantaranya kerjasama dengan Himpunan Evaluasi Pendidikan UKD Lampung. Nah, alhamdulillah ya, termasuk peneliti, Widya Iswara, dosen, auditor, itu sudah bagus Pak. Jadi pendekatan coaching dan mentoring itu dari atasannya ada tanda tangan sebenarnya. Menunjukkan bahwa pembuatan kebijakan adalah proses yang acak. Sebetulnya dalam mengembangkan suatu atau proses kebijakan itu kita tidak bisa mengikuti satu pola linear seperti itu. Dan minat belajar siswa dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang dia hadapi untuk mencapai ketuntasan. Model non-linear yang memberikan probabilitas respon menjawab benar pada butir sebaiknya dicermati ulang karena berarti kriteria soal yang baik belum sepenuhnya terpenuhi. Learning Bootcamp sebanyak 2 kali dengan 10 sesi. Bagaimana menggunakan nanti Mendeley ini, karena pengalaman saya banyak sekali manfaat dari Mendeley ini di dalam menulis. Supaya dia bisa Microsoft Word tadi Pak ya, waktu kita buka Word. Saat ini yang saya rasakan bahwa sudah tidak lagi andragogi ya Bapak Ibu ya, yang awalnya ada pedagogi, andragogi, sekarang menjadi heutagogi. Klik gambar ini, terus klik picture format seperti ini. Nah di sini Bapak Ibu, di sebelah kiri ada elemennya nih. Talk show sebanyak 3 kali dengan 1 kali diantaranya bekerja sama dengan Monash University Melbourne, Australia, 1 kali kerjasama dengan Kubi Coaching, dan 1 kali kerjasama dengan Aminep Fulbright. Anak yang sudah dewasa, karena orang tua akan tetap jadi orang tua. Bayangkan kalau adult sama adult, 2 orang dewasa. Kalau yang satu dinasehatin terus, dasarnya anaknya tidak terlalu talkative. Sebagai bunda 3 anak yang usia remaja dan dewasa, gimana itu sih Bu Perli menghadapi mereka? Exercise, the exercise and movement and risky play. It is quite interesting. You probably have heard about radio media philosophy. Program Fulbright itu adalah sebuah program pertukaran pendidikan untuk menyantumkan writing sample atau contoh karya tulis akademis. Webinar dalam rangka memfasilitasi wawasan di bidang kepemimpinan pembelajaran, supervisi pembelajaran, model pembelajaran, asesmen pembelajaran, pembelajaran STEM, merdeka belajar, literasi, dan tema-tema untuk memperkuat pemahaman implementasi program guru penggerak dan program sekolah penggerak sebanyak 21 kali dengan jumlah peserta lebih dari 5.000 orang. Dari berbagai latar profesi antara lain guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, Widya Iswara, dosen, dan praktisi pendidikan.
kita setiap hari bekerja bagaimana as usual. Nah, inilah yang kemudian kita membangun inovasi, kreativitas. Viele Techniken oder Strategien und auch sogar auch viele interessante Techniken. Komitmen lembaga, komitmen kita bersama-sama untuk maju bersama. Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit, auch die gute Zusammenangehörigkeit. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara webinar dengan topik arah kebijakan dan langkah strategis dinyatakan dibuka. Dan tentunya kurikulum Merdeka ini kami harapkan ya benar-benar merdeka. Dahalkan dengan kurikulum Merdeka ini sebagai sebenarnya alat untuk mencapai tujuan pemulihan pembelajaran. Tentu disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak-anak. Kita akan melakukan satu terobosan-terobosan, mengambil hikmah melalui pembelajaran sains, teknologi, engineering, dan matematik terhadap kebutuhan revolusi industri 4.0. Atau lokasi mereka dalam variabel itu harus diukur dengan soal. Karena teori klasik membatasi validitas itu dalam konteks kumpulan. Ekosistem pendidikan yang menumbuh kembangkan well-being. Betul bahwa ada teorinya, ada kajian ilmiahnya. Dengan judul Arah Kebijakan Pengembangan Kompetensi Guru Vokasi. Kalau untuk penjaminan mutu pendidikan vokasi, seni untuk memotivasi sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Karena dengan adanya pandemi ini sangat mempengaruhi impact-nya kepada ekonomi. Menggunakan RAS model. Selama ini ada dualisme atau bahkan sebuah konflik gitu ya di dalam pengembangan alat ukur. Dengan topik webinar kita adalah pembelajaran vokasi. Siswa-siswa SMK mampu berproduksi. Kita harus selalu memakai masker jika keluar rumah, kemudian mencuci tangan dan juga menjaga jarak fisik ketika kita berada di tempat. Untuk memotivasi siswa untuk bisa maksimal, optimal mengerjakan sebaik mungkin dalam asesmen nasional. Jadi itu 3 platform berbeda untuk beasiswa-beasiswa yang pernah saya coba. Akhirnya saya memutuskan, oke, kalau begitu ada fokus utama saya mau selesaikan. Secara pribadi bangga bisa hadir karena juga diundang secara khusus. Untuk menuntaskan usia sekolah agar tidak ada lagi anak-anak didikan yang tidak bersekolah. Jadi kemanapun akan tetap kita pantau. Kalau memang itu ada kendala, tetap kita langsung mengambil kebijakan untuk bagaimana anak-anak kita ini bisa bersekolah. Dengan berdasarkan modul ajar atau RPP itu format STAR, yaitu strategi, kemudian tantangan, aksi, dan refleksi maupun result. Pengabdian masyarakat berupa program peduli sesama dengan menyalurkan donasi kepada mereka dari keluarga kurang mampu yang terdampak COVID-19. 100% donasi yang ibu dan bapak, para donatur, titipkan kepada kami, akan kami keluarkan dan salurkan kepada warga masyarakat tidak mampu yang terdampak secara ekonomi pada akhir-akhir ini. Bapak Dr. Widiatmoko beserta jajarannya mewakili daripada Dewan Pimpinan APWI Kemdikbudristek bersilaturahim dalam rangka menyerahkan amanah yang diberikan oleh para donatur kepada Dopen Duafa untuk diberikan kepada para penerima manfaat. Dalam perkembangannya Bapak Ibu telah terjadi transisi lokus kajian, yakni dalam arti bahwa daya kajian lanskap linguistik tidak hanya menjelajah jagat nyata ruang publik. Mencerahkan hati kita ketika kemudian kita bukan sekedar baca, tapi kemudian kita terjemahkan atau kita mencari tafsirnya dan kemudian mendalami isinya. Saya menyampaikan laporan hasil pemeriksaan internal terkait dengan pembukuan penggalangan dana donasi APWI Kemdikbudristek tahun 2022. Penerbitan Jurnal Ilmiah Widya Iswara Indonesia ber-ISSN dengan 2 kali volume penerbitan yang pemanfaatannya dapat dirasakan bagi para Widya Iswara.
Parade Puisi Nusantara dan puncak perayaan Bulan Bahasa dengan mempersembahkan pembacaan puisi dari berbagai kalangan dan widaiswara dari wilayah timur Indonesia, tengah dan barat. Apresiasi yang luar biasa setinggi-tingginya kepada Kemdikbudristek Dikti, kemudian juga kepada DPP APIP atas segala support yang diberikan untuk keberhasilan dari acara ini. Kita masuk pada acara puncak peringatan Bulan Bahasa. Dalam sunyi, kata-kata suci terbang ke langit, munajat demi munajat melejit. Dadakan, kemudian dibuat dalam satu hari aja udah keren. Tanya-tanya itu dibiarkan berkuar di jalanan, menjelma ribuan demonstran yang tuntutannya selalu ditampung tanpa solusi. Arsitektur transformasi profesi ini tercermin seperti gambar seperti ini. Jadi kalau kita lihat yang bagian bawah itu adalah sistem perbendaharaan organisasi yang prudent dan akuntabel.